Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, sahabat-sahabat yang setia hadir di YouTube channel saya. Ini syukur alhamdulillah sudah hampir tembus 4000 jam tayang. Meskipun 3 bulan saya sudah tidak begitu konsentrasi lagi, tapi alhamdulillah terima kasih untuk kalian semuanya ya. Dan ini satu-satu karena aku mau cerita daripada menceritakan orang lain, lebih baik menceritakan hidupku sendiri ya. Ini mungkin nanti buat pengalaman TKW-TKW yang di luar sana. Sebenarnya banyak kejadian yang TKW itu di luar bekerja benar-benar bikin rumah, kadang bikin rumah di tempat mertuanya yang akhirnya ada perceraian ini seperti saya. Jadi ya ini memang satu nasib, kedua juga kadang ya itulah kadang manusia kalau dikasih enak kurang enak, kalau dikasih baik kurang baik, tapi jika dikasih jelek ya gak tahulah, pemikiran manusia saya tidak pernah tahu. Tapi intinya sebenarnya semua dulu ini nanti saya akan bikin 2 video. Yang satu adalah indahnya pengkhianatan, karena semua dari indahnya pengkhianatan ini baru terjadi ya. Saya pernah bikin rumah di tempat mertua saya. Ini mungkin banyak kalangan TKW yang menghancurkan rumah, tapi sebenarnya saya tidak berpikir sampai di situ karena anak saya di sana ya. Tapi setidaknya perlu, please kalian tahu, stop menjual. Maksudnya boleh kalau kalian benar-benar pengen menjual, boleh. Tapi setidaknya saya juga pernah berjuang gitu loh. Ngomong baik-baik, ceritanya apa gitu, alur ini seperti apa ojo karepe dhewe ngono. Lagian rumah itu awal-awal kita sudah bikin perjanjian bahwa rumah itu mau diserahkan kepada anak, dan di situ kita sudah tanda tangan tanda tangan itu antara keluarga, RT, RW, lurah ibaratnya, tapi kalian tidak mengakui. Jadi saya membuang uang untuk mengurusi ke pengadilan. Jadi pengadilan itu sudah sah memberi hak gono gini itu untuk anak. Jadi saya pun sudah seneng, tapi tolong itu loh. Maksudnya udah jangan diobral lagi. Di Facebook sudah malu loh, di Facebook sudah sering diposting kesana kemari. Itu waktu diposting di grup Hongkong, orang-orang Hongkong banyak yang inbox aku, katanya bongkar saja mbak, bongkar saja gitu. Maksudnya please lah, jangan memalukan diri sendiri. Kamu nggak merasa malu karena kemaluanmu sudah hilang kemungkinan, tapi please jangan sampai ini ya. Terus anak gitu, maksudnya kalau boleh sebagai pihak yang di sana, kenapa nggak ngomongin anak, nggak usah ngomong yang jelek-jelek. Ibarat ya mungkin pemikiran kita belum selevel artis seperti Krisdayanti, Ayasanti ya, yang setidaknya mereka mau saling menghargai, tapi setidaknya kalian bisa punya pemikiran yang lebih luas, yang lebih ini. Kenapa nggak mendidik anak? Oh ya, ibumu di sana loh, kamu boleh hubungan sama ibumu atau apa gitu. Tapi setidaknya kenapa kalian tidak memikirkan itu semata-mata untuk kebahagiaan anak gitu? Kenapa malah seakan-akan menciptakan sesuatu yang tidak terjadi, tapi terjadi sesuatu yang tidak enak didengar anak, ataupun itu nggak tahu omongan anak sendiri atau apa. Setidaknya kenapa kalian malah nggak bikin. Padahal kalau saya pribadi ya, kalau kita berpikir setidaknya kita dizolimi orang lain, setidaknya ya kita itu jangan membalas itu justru menjadi ketenangan pada diri kita sendiri. Kenapa harus membalas gitu?
Ya mungkin saya sekarang sudah di titik sabar, kemungkinan saya sendiri, semoga saya di titik sabar sampai di titik ikhlas menghadapi semua yang terjadi. Tapi setidaknya kalian juga, ya saya tidak bisa meminta lebih dari kalian, karena kalian sendiri juga punya prinsip sendiri-sendiri ya. Tapi terlepas itu, ya jangan terlalu apalagi sekarang aku tahu sudah ada unggahan di YouTube di mana-mana gitu. Aku bisa diam. Makanya aku kepengen tahu sebenarnya kekuatan hukum pengadilan di Indonesia itu seperti apa gitu. Karena kadang saya juga pengen berhenti memikirkan ini semua gitu, tapi kalau aku melihat postingan di mana-mana terenyuh ya gitu. Aku nggak mau energiku sebenarnya terkuras untuk ngeladeni kalian, maksudnya ngeladeni kayak postingan-postingan yang aneh-aneh. Tapi setidaknya kalau nggak tak ladeni juga, di sana ada yang ngomong, aduh mbak, bongkar aja, kamu terlalu kalem lah, kamu terlalu halus, kamu terlalu ini. Enggak, sebenarnya saya juga masih punya kasihan loh sama kalian gitu. Saya itu masih berdoa semoga kalian di sana rezekinya lancar, anakku sehat, kalian sehat. Sama saya masih berdoa yang baik untuk kalian. Tapi kenapa seburuk apa sih gitu loh, maksudnya setidaknya seperti saya di Hong Kong, di Taiwan juga enggak. Saya tuh kadang berpikir seperti ini teman-teman, andai saya di luar negeri itu pecicilan, super pecicilan, contoh main urakan, main laki-laki, maksudnya kayak di Hong Kong di mana main ini itu. Saya tuh Hong Kong, Taiwan hampir sama sekali nggak pernah libur. Saya pernah liburan minta 1 minggu, itu pun saya sama teman-teman, ada agensi juga waktu pergi ke puncak, minta 1 minggu. Saya itu nggak pernah libur, nggak pernah ini. Jadi saya pernah di titik sing nggak tahu saya harus memikirkan apa, nggak tahu saya harus bagaimana. Dan saya pun pernah memang di online itu, karena saya kalau dituduh, kalau saya tidak melakukan, pertama itu sakit, kedua sakit, ketiga saya tuh semakin 3, 4 saya tuh langsung oke, baik, saya akan tunjukkan saya tidak, tapi kamu tetap mengecas saya gitu. Jadi saya itu ingin mencoba, tapi bukan berarti saya benar-benar melakukan, tidak. Tapi kalian sudah oke. Justru makanya sulit kalau menghadapi kadang orang yang mentalnya terlalu ini ya. Karena gimana saya ngomong sulit? Karena apa? Nggak dipermainkan saja kalian itu ngomong dipermainkan, apalagi dipermainkan kalian sambil ngobrol-moro. Karena intinya kalian itu cuma suka menyulut masalah, mencari masalah, padahal masalah yang ada pada diri kalian sendiri, sebenarnya bukan di orang lain, tapi di diri kalian, di diri Anda sendiri, bukan di diri kalau di sini udah baik-baik saja, nggak ada ini, tapi kalian malah mencari-cari, akhirnya ada kan masalah itu gitu. Itu kadang begitu, aku sendiri kurang paham ya. Cuma sebenarnya sama, bukan aku tok, banyak, karena kebanyakan perempuan lari kalau enak di Indonesia, kenapa kita harus lari ke luar negeri? Kalau tercukupi di Indonesia, kenapa harus lari ke luar negeri? Karena pada dasarnya kita pergi ke luar negeri itu untuk membantu kalian, please, orang laki-laki terutama ya yang ditinggal istrinya ke luar negeri, tidak semuanya, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Tapi setidaknya kenapa kalian itu kurang mensyukuri? Kalian tahu, di saat awal-awal bekerja itu kadang kita majikan cerewet, kadang makannya kita tidak cukup, kadang ini seperti mbak sebelah, majikannya super rewel, super cerewet, pegang ini nggak bener, keluar nggak boleh, aku mau ngasih makan ke sebelah saja nggak boleh, dia nangisnya di pojok di jendela, aku mau ngasih makan, dia terlalu jauh itu jendela, ngasih nomor telepon tapi saya tidak bisa menolong, cuma dia kepingin bisa curhat agar lebih lega. Kalian nggak ngerti posisinya kita di saat seperti itu. Kadang kalian itu di rumah sedikit saja masalah, kalian itu sudah langsung mengecas
ini bla bla, ini bla bla, ini bla bla, kamu nggak perhatian rumah lah, kamu ini, padahal kita posisi kita di sini tuh berjuang, sungguh-sungguh berjuang, bukan kok berjuang dengan ini. Kadang kita menahan lapar karena bekerja, kadang kita itu menaruhkan nyawa kerja di jendela, bersih-bersih jendela. Tapi kalian kalau kalian punya masalah di rumah, oke, kalian sakit ibaratnya langsung nyalain istri, nggak seharusnya. Kalian ibarat separah-parahnya sakit, kalian bisa berobat, kalian bisa bergerak, cari saudara atau untuk kalian bisa gerak. Kalau kita sakit, lapar atau apa, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa apa-apa. Mbak sebelah itu loh yang makannya kurang saja, aku mau ngasih itu aku nggak ada. Ibarat saya kasih nasi, ibarat aku kasih makan ke situ, terus itu majikannya kan merasa terendahkan, jadi kita tidak bisa menolong. Makanya please, kadang untuk kalian yang istrinya di luar negeri juga hargai mereka lah. Sebenarnya kalau kita benar-benar menyayangi, kita menghargai, kita menjaga diri sendiri ya, insya Allah istri pun bisa menjaga diri kita, maksudnya hubungan gitu loh, jarak jauh kita itu bisa terjaga gitu. Kadang aku juga ternyuh, tapi aku sendiri jujur teman-teman, kisahku ini sudah memilukan, bahkan banyak, bahkan sudah selesai ambal lagi, sudah selesai datang lagi masalah, sudah selesai datang lagi masalah gitu. Makanya ini loh yang membuat aku kuat, ini loh yang membuat, makanya aku selalu berterima kasih untuk semuanya, untuk kalian yang pernah hadir dalam hidupku. Itu karena itu, justru dari kalian aku sekarang bisa kuat, justru dari kalian saya sekarang, kalau ngomongin anak saya pasti menangis, tapi kalau ngomongin untuk laki-laki, iya kadang memang ada sedih, tapi untuk kalau benar-benar saya sudah remuk hati saya tidak boleh menangis lagi. Untuk apa? Saya bekerja sendiri, saya bisa mencari rezeki sendiri. Saya dididik dari kecil itu mencari rezeki. Saya alhamdulillah punya orang tua yang luar biasa, adik-adik yang luar biasa, yang tidak nakal, yang tidak yang tidak terlalu minta. Dan orang tua saya, keluarga saya tidak pernah meminta uang kepada saya. Jadi saya syukuri itu. Makanya dari masalah ke masalah itu sebenarnya saya sangat ada yang saya syukuri, karena ini mendewasakan saya, menguatkan saya lebih bijak lagi. Dan cuma aku minta, jika pastilah, karena ini setiap postingan pasti ada kata-kata, sedikit kata aku posting di Facebook, jadi mungkin dari Facebook mungkin lihat ke sini, tolong jangan terlalu ini ego ya untuk anak. Ibarat pengen komunikasi sama ibu atau ibu, kalian salah kalau seorang ibu membenci anak, kalian salah. Kalian jangan berprasangka dengan apa yang kalian pikirkan, kalian nggak tahu apa sejatinya, jadi biarlah mengalir apa yang terjadi. Jadi jangan ibarat pengen gitu, kalau memang nggak bisa, memang anak nggak mau, memang ini, ya sudah, untuk saat ini memang aku pribadi memang harus diam dulu, stop dulu. Tapi setidaknya kalian tetap, aku mohon, mendidik anak dengan baik, menasehati anak dengan baik. Dan ini nanti juga saya mau bikin video untuk orang-orang di samping orang-orang yang pernah ada dalam hidupku, yang pernah ini ya, aku mau bikin video sendiri. Jadi buat pengalaman aja kita ambil, setiap videoku ambil positifnya saja, yang jelek-jelek jangan ditarik ya, nanti energinya imbas ke diri sendiri. Jadi ambil positifnya saja. Yang terpenting untuk yang di luar negeri, tetap jaga diri, tetap hati-hati sebaik apapun, karena sebaik apapun kita harus hati-hati, kita harus nabung, karena orang-orang yang di sekeliling saya bukan orang jahat, semuanya orang baik. Tapi kita nggak pernah tahu daleman orang. Tapi aku pun juga nggak boleh terlalu berprasangka terlalu jauh. Kemungkinan juga ya itulah manusia, Allah bisa membolak-balikan hati manusia kapan saja ya kan. Jadi aku pun juga nggak mau berprasangka. Tapi yang terlepas dari itu, orang yang di sekitar saya itu menurut saya orang-orang baik, tahu semua, sholat itu tahu agama itu tahu, tapi saya nggak pernah tahu apa yang ada di pikirannya, saya tidak pernah tahu apa yang ada di hatinya, tidak pernah tahu. Tapi terlepas apapun itu, saya bersyukur saya masih diberi kekuatan, saya diberi jalan untuk mencari rezeki lagi, saya masih diberi kesempatan untuk memulai lagi.
Itu yang saya syukuri, meskipun saya tidak menyesali umur ya, karena setiap orang pasti ada ujiannya, tapi ujian yang semakin berat ibarat semakin mengokohkan diri sendiri, semakin kuat untuk menjalani kehidupan berikutnya. Ya sudah, ini sampai sini dulu, nanti aku akan bikin video lagi tentang indahnya pengkhianatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.